Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngelis kalian. Apa kabar semuanya? Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan FW Podcast. Dan hari ini seperti biasa di konten Kamis Gerimis hari ini gue take dari Kamis. Tanpa banyak basa-basi karena gue juga lagi banyak keperluan. Jadi mau gak mau I'm so sorry banget, gue gak bisa lama-lama ya. Jadi sebelum lanjut cerita gue coba minum dulu. Oke. Dan tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita baca ceritanya. Dan ini ceritanya dari FWB ke HTS, hubungan tanpa status, sampai ngancem video coli. Bangsat. Oke, kita bacain. Gue mau cerita pengalaman pertama kali gue FWB-an, sampai gue kapok dan gak mau FWB-an lagi. Tapi sebelumnya sensor nama ya Oke. Dan maaf kalau ceritanya kepanjangan ya Sekalian curhat dan mungkin bisa jadi pelajaran buat yang mau FWB-an untuk selalu berhati-hati. Nih, benar nih udah di disclaimer nih. Gue gak tahu ceritanya seperti apa. Kita baca nih. Oke, langsung aja. Gue pertama kali FWB-an sama sahabat gue sendiri nih. Dia sahabat cowok yang udah tahu semuanya tentang gue. Bahkan rahasia gue yang udah gak virgin pun udah gue ceritain ke dia. Intinya dia tuh sahabat yang udah deket banget sampai gue bisa seterbuka itu sama dia. Keluarga kita juga sama-sama temenan. Kita FWB-an juga baru banget nih, awal Juli kemarin. Alasan kenapa gue mau sama dia, 1, karena dia sahabat gue. 2, gue pikir sih gue gak bakal baper sama dia. Karena jujur baper sama sahabat itu gak pernah ada di kamus gue gitu, kata dia. Sampai pada akhirnya gue baper sama dia. Oke, sebelum FWB kita komitmen dulu nih ngomongin rules, ngomongin benefits, dan konsekuensi kalau misalkan salah satu dari kita ada yang baper. Akhirnya kita sama-sama setuju konsekuensinya. Kesepakatan kita aja sih. Kalau ada yang baper, kita lanjutin ke hubungan yang lebih serius. Setelah ngomongin panjang lebar, besoknya dia minta having sex nih Anjing. Sampai mohon-mohon dan gue iyain. Jujur nih mainnya gak enak, parah. Mungkin karena gue punya gue udah sempit kali ya. Bertahun-tahun gak nge-sex jadi sakit banget gitu loh. Selain itu juga dia gak tahu caranya nge-treat gue gitu loh. Cuman ya gue maklumin karena dia baru sekali seks gitu loh. Dan ya hitung-hitung gue juga mau belajar beberapa gaya sama dia. Tapi lama-lama not bad sih. Enaknya sama sahabat itu ya gue bisa mengekspor semuanya sama dia tanpa malu-malu buat minta. Gue juga bisa jadi diri gue sendiri di depan dia Setelah having sex sama dia, gue jadi kecanduan pengen nyoba lagi. Tapi kita harus LDR nih karena dia lanjut kuliah dan kerja di Jakarta. Karena kita LDR, dia jadi sering minta pap. Jujur gue sama sekali gak mau ngelakuin hal-hal yang bisa dijadiin bukti gitu loh. Tapi karena dia ngirimin punya dia duluan, gue jadi berani ngirimin punya gue Lama-lama gue baper sama dia. Gue ngasih tahu ke dia kalau gue baper dan gue pengen udahan nih sama dia. Tapi dia gak mau udahan dan bilang mau serius katanya dia. Katanya mau serius sampai ke tahap pernikahan. Anjing, masih berani nih. Akhirnya gue lanjutin karena dia bilang begitu. Tapi hubungan kita tetap rahasia. Kesannya kayak hubungan tanpa status gitulah. Nah, setelah kita lanjutin hubungan HTS ini, yang tadinya kita cuman PAP doang, sampai dia berani minta VCS sama gue. Dan lagi-lagi bikin video masturbasi. Bangsat. Lagi-lagi gue iyain karena dia juga ngirimin punya dia duluan. Dan sepakat setelah dia ejakulasi, kita sama-sama hapus jejak. Aktivitas kita begituan terus. Sampai minggu ini dia udah jarang banget ngabarin gue lagi. Padahal lagi online, tapi gak balas chat gue. Dan tadi malam gue nanya keseriusan dia Dia bilang dia serius sama gue. Tapi siangnya dia berubah banget dan ketahuan bohong. Mungkin karena udah ketahuan bohong dan salah, dia minta udahan Katanya gue toksik. Udah baper sama dia. Dia juga bilang udah gak ada rasa sama gue lagi. Intinya dia tuh udah menutup mata sama perkataan dia yang mau seriusin gue Anjing banget lah rasanya. Gue ngerasa dipermainkan dari awal.
kayak habis manis sepah dibuang. Dia juga gak ngerasa bersalah, padahal dia yang minta lanjutin hubungan. Padahal kita juga udah sama-sama sepakat dan komitmen kalau dia kayak gini, gue juga udahan sama dia. Di hari gue udah mulai baper sama dia. Gue baru tahu sifat aslinya sahabat gue ketika gue udah bareng sama dia. Akhirnya gue minta satu hal terakhir di dia. Gue minta dihapus semua video dan foto gue lewat rekaman layar Discord. Gue minta geledah isi HP dia. Gue juga ngancem bakal sebar video sama fotonya kalau masih simpan video sama foto gue. Dan akhirnya dia setuju. Dia pun sama minta gue buat hapus dan gak sebar punya dia. Tapi gak bakalan gue hapus beneran. Karena gue udah punya banyak salinannya di flash disk gue, men. Hitung-hitung buat jaga-jaga kalau misalkan kita berdua punya masalah di masa depan. Pelajaran dari gue sih, tetap hati-hati, jangan pernah mudah terpercaya sama orang, even itu sahabat. Buat followers Mimin, mikir-mikir dulu kalau mau FWB. Jangan pikir enaknya aja. Sekian ya, Min. Makasih udah membaca cerita gue. Maaf kalau ada kalimat yang berantakan ya, Min. Gue ngetik ini sambil sedih banget, Min. Okay, alright. Thank you so much untuk kontributor cerita pada hari ini, sudah menceritakan cerita kisah pilu FWB dengan sahabatnya, dimana sudah ngirim gitulah ya. Oke, kita bahas satu persatu dari sini, dari awal ya. Gua rasa aduh, ini ada notifikasi terus aja, bangsat, gue lagi recording anjing. Oke, jadi sorry, ini klien biasa ada panggilan, enggak biasa job. Kalau misalkan dari cerita gue, bener banget, lo kalau misalkan untuk menjalin sebuah hubungan FWB, lo harus hati-hati banget sih. Jangan lo asal, jangan lo langsung lo kayak ayo FWB-an gitu. Please, lo harus hati-hati, lo harus pikir, sekarang tuh serem banget gitu loh. Dan jangan juga lo membuat something yang sebenarnya tricky banget untuk diri lo dan keselamatan lo gitu. Dan juga untuk lo, kalau misalkan kita lihat dari case ini ya, gue ngerasa kalau misalkan lo FWB dengan sahabat sendiri itu sih not problem banget. Apalagi dengan dalih dari awal lo udah memulai itu dengan concern dan rules yang udah jelas lo tekankan di awal dan lo sepakati bersama gitu loh. Ya cuman agak sedikit gimana gitu ya kalau misalkan ya lo baper ya gimana gitu loh. Kadang hati itu berubah-ubah nih guys. Gue ajarin sayang banget sama dia, tapi nggak tahu besok gitu loh. Bisa-bisa dia jadi nggak ada perasaan sama lo atau acuh aja gitu sama lo. Maka dari itu gue cuma menyarankan bahwasanya ya tetap nikmatin apa yang ada sekarang ketika lo punya pasangan sekarang. Tetap jalanin apa aja yang ketika lo membuat lo senang dengan pasangan lo sekarang. Jangan mengumbar janji atau jangan mengumbar cita-cita yang sebenarnya belum ketahuan jelas ataupun arahnya mau kemana gitu loh. So, lo tetap realistis aja sekarang, jalanin dulu sekarang. Tapi lo punya target, lo mau kemana dan mau ngapain. Entah itu dari umur lo, entah itu dari persiapan mental lo ketika lo ingin menikah. Let's say kalau misalkan lo dijanjikan menikah, anjing, lo juga harus tahu nih keuangannya dia seperti apa, keluarganya seperti apa. Jangan asal iya manut dan ngerasa kalau misalkan dia emang ya udah buat gue gitu. Sebenarnya nggak juga gitu loh. Dan masalah seksnya, kalau misalkan lo emang udah lama dan orang itu baru pertama kali, ketika lo ngerasa nggak enak mainnya, itu gue rasa wajar. Karena ya ketika lo bangun untuk belajar lari atau berjalan kan nggak langsung jalan dan berlari kan. Ya lo harus gak enaknya dulu gitu loh, jatuhnya dulu, merangkaknya dulu, dengkul lo sakit dulu, itu masa kecil, let's say gitu ya. Ya cuman dari situ ya so far so okay sih. Ya kalau misalkan lo baper sama sahabat sendiri, ya sebenarnya kan tinggal dikomunikasiin aja kan. Lo mau lanjut, mau udahan, mau dijeda dulu, atau ya udah mau gimana, atau mau udahan aja, atau ya itu balik lagi ke lo gitu. Cuman kalau di sini kan emang efektivitasnya ya lu memilih untuk merahasiakan dan ya lu lebih memilih untuk kayak hubungan tanpa status gitu loh. Ya it's no problem juga. Cuman ya ya gue nggak tahu nih, mungkin masih labil gimana gitu ya. Ya kalau misalkan
lo emang nggak bisa ya udah jangan gitu loh. Jadi gue selalu against ke kalian untuk bilang FWB bukan untuk semua orang gitu loh. Kalau lu pengen, sorry to say, kalau lu pengen having sex secara gratis, jangan nyari FWB anjing gitu loh. Karena itu juga salah satu konsensual juga untuk ngajak seseorang gitu loh. Gue nggak against lu untuk FWB-an ya. Sekali lagi gue nggak pernah against lu untuk FWB-an gitu loh. Gue nggak pernah. Tapi nggak tahu kebanyakan orang sekarang malah menggampangkan dan memudahkan kalau misalkan lu FWB lu bisa kayak gini. Sebenarnya nggak juga gitu loh. Kalau lu nggak punya benefits, kalau lu orang yang baperan, lu please lu jangan FWB-an gitu. Satu, lu bisa toxic kayak gini ceritanya. Toxic sama pasangan lo, toxic sama diri lo, terhadap mental health lo sendiri gitu loh. Jadi please stop doing something yang nggak make sense kepada kehidupan lo gitu loh. Dan benar banget, pelajaran juga dari cerita orang ini, dari perempuan ini juga bilang lo tetap harus hati-hati kalau misalkan lo mempercayai seseorang untuk megang, ya untuk kayak lo punya video-video yang kayak gitu. Lo harus hati-hati banget. Awas bos. Ya, jadi intinya adalah tetap hati-hati, tetap picky, pilih-pilih, even itu sahabat, teman ataupun whatever, karena kita nggak ada yang tahu kedepannya dia bisa jadi apa, bisa jadi enemy atau bisa tiba-tiba nusuk dari belakang, sakit dong. Atau gimana ya. Ini balik lagi ke kalian, tetap harus bisa memilih mana yang benar atau salah, jangan asal gitu. Dan juga kalau ketika lo dikasih kepercayaan, tolong dijaga untuk tidak menyebar ke banyak pihak gitu loh. Jangan dijual belikan juga anjing. Parah. Oke, I think cukup kali ya untuk episode kali ini. Gue nggak bisa lama-lama karena gue juga banyak kerjaan juga. Jadi gue akhir kata gue mau bilang terima kasih juga untuk kontributor yang udah mengirimkan cerita pada hari ini. Terus juga terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan gue. Ini udah di penghujung tahun di 2021. Banyak banget kisah dari awal sampai akhir tahun. Untuk ya banyak episode yang gue lahirkan di sini. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Gue mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk follow Instagram @overtvb. Yang kirim cerita boleh langsung ketik ya, langsung ketik aja di @ofwbpodcast. Dan juga jangan lupa untuk follow dan tekan loncengnya. Jadi setiap ada episode terbaru seperti kayak Kamis, Kedua, atau hari Senin, akan ada notifikasi dari Spotify ya, ada notifikasi ada notifikasi dari Spotify di handphone lo. Gitu aja. Oke, I think it's enough. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye bye.